Halo, pada pertemuan pertama ini kita akan sama-sama mempelajari simulasi dan komunikasi digital untuk kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Sebelum mulai pembelajaran, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan semuanya, nama saya Andika Guntur Slamet. Untuk tahun ajaran 2021-2022 ini, saya insya Allah akan mengampu 3 mata pelajaran untuk di kelas 10, yaitu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau disingkat SKD, sistem komputer atau disingkat SK, dan pemrograman dasar. Konsep mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital bagi siswa SMK merupakan alat untuk mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui presentasi digital. Dalam fungsinya sebagai alat, mata pelajaran ini memberikan keterampilan penguasaan alat agar siswa mengetahui menggunakannya ketika diperlukan. Ingat, mata pelajaran ini adalah alat dan bukan tujuan. Sehingga mapel ini memberikan keterampilan penguasaan alat yang diperlukan. Siswa yang kreatif, penggunaan beberapa alat saja akan menciptakan banyak karya yang beragam. Namun, bagi siswa yang lain, perlu beberapa alat lainnya untuk dapat mengkomunikasikan gagasan. Pengenalan mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Di sini akan dijelaskan materi yang akan dipelajari selama mengikuti pembelajaran sistem komunikasi digital di 1 semester ke depan. Di bab 1, kita akan mempelajari konsep dasar yang isinya adalah konsep mata pelajaran SIMDIG, mengatasi masalah, mengkomunikasikan gagasan, kemampuan berkomunikasi, dan perangkat. Nah, di bab 2 akan ada penggalian ide di mana kita akan mempelajari tentang logika dan algoritma, menggali ide, serta peta minda. Dan kemudian di bab 3 adalah pengelolaan informasi digital di mana kita akan mempelajari pemanfaatan perangkat lunak, pengolah kata, angka, dan presentasi, dan kemudian pemformatan naskah digital. Konsep dasar mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Oke, yang pertama di sini adalah mengatasi masalah. Tidak satupun manusia yang tidak memiliki masalah dalam hidupnya. Bahkan masalah ada di setiap saat. Masalah tidak boleh dihindari. Masalah harus dicarikan solusinya. Menunda pencarian solusi atas suatu masalah justru akan menghadirkan masalah lain yang kadang menjadi semakin besar dan pelik. Masalah muncul karena harapan yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan. Kenyataan adalah kondisi yang ada, sedangkan harapan adalah kondisi yang seharusnya dan sebaiknya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian untuk dapat menyelesaikan masalah kita harus terlebih dahulu mengenal masalah tersebut. Kemudian solusi lainnya untuk dapat menyelesaikan masalah ini adalah dengan suatu ide kreatif. Ide kreatif tersebut diantaranya adalah: yang pertama, mengatasi masalah secara permanen. 2. Dilakukan sesuai dengan kemampuan. Ketiga, bermanfaat bagi banyak orang. Keempat, tidak bertentangan dengan hukum, kesantunan, dan norma yang berlaku. Dan yang kelima, mampu menginspirasi orang lain. Kemampuan mengenali dan merumuskan masalah sudah menjadi modal awal menentukan ide dan solusi. Setiap ide yang sudah dinalar menjadi solusi akan menjadi gagasan seseorang untuk dilakukan bahkan dapat dikomunikasikan kepada orang lain.
Gagasan yang ditemukan oleh seseorang dapat dikomunikasikan kepada orang lain dengan berbagai tujuan. Kemampuan mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain juga harus dilatih. Gagasan apapun dapat dikomunikasikan dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Mata pelajaran yang diajarkan pada kelas 10 harus diberlakukan sebagai ajang belajar mengidentifikasi masalah dan menalar gagasan yang akan dijadikan solusi serta mengkomunikasikannya, apapun itu gagasannya. Hakikat berkomunikasi adalah menyampaikan gagasan atau konsep kepada pihak lain, dan komunikasi yang baik adalah jika informasi yang disampaikan dan diterima sama isi dan maknanya oleh pihak lain. Kemudian, terdapat berbagai cara berkomunikasi untuk mencapai komunikasi yang baik. Kemampuan mengkomunikasikan menjadi makin mudah dan memiliki jangkauan luas seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Perangkat digital yang merambah pada hampir seluruh bidang kehidupan mendukung proses berkomunikasi menjadi tanpa hambatan. Pada sisi lain, kemudahan melakukan komunikasi tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga etika komunikasi digital dengan apa yang dimaksud dengan kewarganegaraan digital atau digital citizenship. Perangkat komunikasi digital memungkinkan 1. Seseorang mencari alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapinya. 2. Seseorang mencari mitra kolaborasi untuk memodifikasi atau membuat produk baru, layanan kerja baru. Dan yang ketiga, seseorang mengkomunikasikan hasil kerja berupa produk atau layanan kerja kepada orang lain atau bahkan melakukan transaksi dan negosiasi. Hakikat mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Yang pertama adalah ide, kedua adalah produk, dan yang ketiga adalah berbagi. Mengkomunikasikan gagasan berbentuk karya, produk atau layanan yang benar, baik dan indah serta membagikannya kepada orang lain. Siswa SMK jangan mendudukan diri sebagai bagian dari masalah. Dudukanlah diri sebagai bagian dari solusi yang merupakan perwujudan rasa tanggung jawab yang pada akhirnya membentuk karakter dan sikap bertanggung jawab. Jangan pernah berhenti menemukan masalah untuk mendapatkan ide. Jangan pernah berhenti bernalar untuk merumuskan ide menjadi gagasan. Jangan pernah berhenti bernalar mengemas gagasan menjadi konsep. Komunikasikan konsep dengan integrasi yang tinggi, massal, dan mendunia.